Perkenalkan, nama saya Jane Lengkong. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan terapi hemodialisis. Yang pertama, persiapan mesin. Kedua, pemasangan bloodline. Ketiga, sirkulasi ekstrakorporeal soaking. Dan keempat, sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu persiapan mesin. Untuk persiapan mesin, pertama kita memerlukan mesin hemodialisa, kedua konsentrat asid dan bikarbonat, ketiga aliran listrik, keempat sirkulasi, dan kelima air RO. Untuk penata laksanaannya, pertama kita menyalakan aliran listrik, kemudian kita membuka air kran RO, kita menyalakan tombol power yang ada pada mesin. Keempat, kita menghidupkan mesin dengan menekan tombol on off. Kelima, kita memasang konsentrat asid dan bikarbonat. Dan keenam, kita melakukan tes pada mesin. Secara otomatis mesin akan melakukan tes, dan jika lulus tes, mesin sudah siap dipakai. Selanjutnya kita masuk pada pemasangan bloodline. Untuk pemasangan bloodline kita memerlukan persiapan pertama, mesin HD yang sudah siap pakai, kedua satu set bloodline, ketiga infuset, keempat NaCl 0,9% 500 cc sampai 1000 cc. Untuk penata laksanaannya, pertama melakukan hand hygiene, kedua mengambil dan mengecek bloodline yang masih terbungkus rapi dan utuh dalam kemasan, ketiga memastikan bloodline dalam keadaan tidak rusak. Keempat, kita membuka kemasan bloodline yang terdiri dari artery line dan venous line. Kelima, kita memasang artery line. Keenam, kita memasang venous line. Ketujuh, kita memasang infuset pada NaCl 0,9% dan sambungkan dengan line NaCl yang ada pada arterial line. Kemudian kita mengisi arterial line dengan NaCl sampai ke ujung konektor, lalu kita klem. Pastikan bloodline terpasang rapi dan tepat, serta memastikan kebersihannya pada saat pemasangan bloodline. Dan terakhir, kita memastikan ujung bloodline berada pada posisi tidak menyentuh lantai atau hal lain yang menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya kita masuk pada sirkulasi ekstrakorporeal soaking. Untuk persiapan alat dan bahan, kita memerlukan mesin HD yang siap pakai, kedua dialiser baru atau reprocessing, ketiga satu set sarung tangan, keempat masker. Untuk penata laksanaannya, pertama kita melakukan hand hygiene, kedua kita memakai sarung tangan dan masker, ketiga kita memastikan mesin HD sudah siap pakai, keempat pastikan jalan aliran dialisat sudah di stop atau bypass, kelima kita pastikan nama dan dialiser pasien sesuai dengan jadwal pasien. Kemudian kita membuka tutup dialiser yang terdapat pada kompartemen dialisat. Selanjutnya kita menghubungkan konektor biru terlebih dahulu ke kompartemen dialisat. Juga kita menghubungkan konektor merah ke kompartemen dialisat. Setelah itu kita mengaktifkan cairan dialisat yang dengan menekan tombol bypass dialisat pada mesin. Kemudian kita pastikan cairan dialisat mengalir dengan tanda cairan dialisat akan mengisi penuh kompartemen dialisat. Dialiser akan menjadi hangat. Selanjutnya kita letakkan dialiser posisi tegak lurus dengan posisi merah di atas dan biru di bawah. Keempat, kita masuk pada sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Dan untuk persiapan alat dan bahan, kita memerlukan satu, mesin HD yang sudah siap pakai, kedua NaCl 0,9%, ketiga dialiser baru atau reprocessing, keempat gelas ukur atau matkan yang 2000 cc, satu set sarung tangan, dan keenam masker. Untuk penata laksanaannya, pertama kita memakai sarung tangan dan masker. Kedua, setelah soaking, posisi dialiser kita balikkan, biru di atas dan merah di bawah. Untuk dialiser rius,
isi bubble trap dan semua bagian arteri lain sampai ujungnya. Atau bagian ujung arteri lain terisi 0,9 NaCl sebelum disambung ke dialiser untuk mencegah banyak udara. Keempat, kita hubungkan bloodline inlet dan outlet ke kompartemen darah dialiser. Kelima, kita menempatkan venous line pada gelas ukur. Dan keenam, petugas melakukan rinsing dengan cara pertama menyalakan blood pump dimulai dengan kibis 100 sampai 200 ml per menit dengan menggunakan NaCl 0,9% sebanyak 500 sampai 1000 cc untuk yang dialiser reprocessing. Kedua, kita membebaskan udara dari dalam kompartemen darah pada dialiser dengan cara pegang dialiser dengan telapak tangan kita, kemudian gerakkan telapak tangan berlawanan arah ke depan dan ke belakang. Dan ketiga, setelah dialiser bebas udara, kita mengisi bubble trap vena 3/4 bagian dengan memberi tekanan pada sensor level air detector. Ketujuh, setelah dialiser bebas udara dan bebas zat sterilisasi, kita mematikan kibi. Kedelapan, setelah itu kita sambungkan arterial line dan venous line, kemudian membuka kedua klem dan lakukan sirkulasi tertutup atau priming. Untuk pemberian heparin sirkulasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan indikasi serta kontraindikasi. Dan terakhir, petugas membersihkan alat yang dipergunakan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.